Wibu yang berani bilang anime ini jelek atau B aja atau overrated sudah pasti perlu kita bawa ke BPJS. Halo Indo Gamers, para Wibu denial. Selamat datang lagi bersama gue, host yang paling kalian cintai, Admin Yami. Dan selamat datang di acara Wibu Lokal, acara yang membahas anime, manga, dan jejepangan lainnya. Jadi hari ini aku mau membahas anime yang bener-bener hype dan epic. Dan menurutku anime ini adalah anime yang cukup mendekati sempurna. Dan ini dia Spy Family. Anime ini bercerita tentang mata-mata yang punya codename Twilight. Tapi kalau mau di-Indonesiakan banget, biar Indonesiana sekali, itu namanya Senja. Dan kalau mau dibikin lebih epic, sebenarnya namanya Tasogare, yang artinya sore, ya senja juga, ya twilight juga sebenarnya. Dia ini adalah mata-mata yang ditugaskan untuk mendekati salah satu orang penting. Sayangnya, orang ini susah banget dideketin. Satu-satunya cara biar bisa deketin dia adalah melalui sekolah elit. Masalahnya adalah Twilight atau si Mas Senja, dia ini kan sudah gede, jadi nggak mungkin dia sekolah lagi. Jadi dia mesti punya anak untuk disekolahkan. Dan masalahnya adalah bikin anak itu lama dan susah. Jadi nggak mungkin dia bisa bikin anak dengan instan. Jadi solusinya, mata-mata kita akan membangun keluarga dengan adopsi anak dan nikah sama perempuan dari kota tersebut. Tapi karena mata-mata terbaik kita ini buru-buru, jadi dia nggak cermat dan nggak sempat buat ngecek background dari siapa yang diadopsi dan siapa yang dia nikahi. Pada dasarnya dia nggak punya waktu buat ngecek background keluarganya. Dan diadopsilah Anya, anak dari panti asuhan yang ternyata dia adalah Esper. Dia punya kekuatan untuk membaca pikiran orang. Dan dia akhirnya juga menikah dengan Yor, seorang perempuan single yang ternyata adalah pembunuh bayaran. Dan akhirnya terciptalah keluarga yang aneh, lucu, dan menggemaskan, yang wholesome, yang epic tanpa ada KDRT, bernama yaitu Forger Family atau The Forger. Sekarang kita akan bahas satu-satu. Dan pertama kita mulai dari ceritanya. Cerita di anime ini punya premis yang kalau dipikir-pikir ya cukup baru. Meskipun nanti ada yang bilang, "Bang, film Hollywood ada yang kayak gini, ada drakor yang kayak gini, ada lain yang kayak gini." Anggap aja orang itu nggak ada dan gak usah didengarkan. Karena biasanya yang ngomong kayak gitu itu biasanya orang tua yang nggak bisa nerima kalau tidak ada yang original di dunia. Semua hanyalah tambah dan kurang dari sebelumnya. Ya pemikiran yang unik dari orang tua ya. Ya epic sekali orang tua. Kalaupun premisnya ada yang sama, aku bakal tetap menghitung anime ini cukup fresh untuk sekarang. Karena hitungannya jarang dan nggak setiap tahun ada anime yang kayak gini. Salah satu alasan aku bilang anime ini adalah anime yang hampir sempurna adalah di anime ini kau bisa mendapatkan banyak hal. Salah satu alasan kenapa aku bilang anime ini adalah anime yang cukup sempurna adalah anime ini itu bisa ngasih kau banyak hal. Anime ini punya banyak hal dan kau bisa dapat banyak hal dari anime ini pada dasarnya. Di anime ini kau bisa dapat action yang lumayan menarik karena beneran pukul-pukulan. Kalau kau mau cari romance, ada romance dari pasangan suami istri baru yang baru bikin keluarga. Kalau kau mau cari yang wholesome, di sini ada hubungan keluarga mereka. Contohnya yaitu waktu Lloyd bangga ngelihat Anya ketika Anya lulus tes. Cari yang imut di sini juga ada. Banyak kelakuannya Anya yang imut. Kalau kau cari komedi, di sini ada banyak banget komedinya. Anime ini punya banyak komedi pada dasarnya. Kalau aku mau cari cerita yang deep, yang agak dark, ada juga di sini. Cerita masa lalu Lloyd, kenapa asal mula dia jadi mata-mata itu ada. Dan bagaimana ceritanya Yor juga ada. Ceritanya Anya juga ada. Masing-masing dari mereka itu punya sesuatu yang deep. Sebenarnya masih ada banyak lagi dan nanti kita akan bahas di live stream. Cari aja channel Admin Yami atau Cleanson Live. Ya paling aku live di antara dua itu. Kau cari aja lah. Kau subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar epic. Selanjutnya, salah satu alasan anime ini jadi anime yang bagus banget adalah aku nggak enak ngomongnya tapi Yor. Videonya selesai sampai sini. Stay clean and sound. Dadah. Maksudnya gini, biar ku jelaskan, Yor itu cakep banget, jago bersih-bersih, jago bersihkan rumah, bersihin nyawa juga bisa, dia bisa apapun kecuali masak. Ya salah satu fan service terepik di sini ya Mama Yor. Ya menurutku Yor adalah salah satu mami terepik sepanjang masa. Coba aja kalau misalnya Mami Yor ini pakai baju wibu lokal yang bisa dibeli di bit.ly/toko CS, itu bakal lebih epic lagi. Gimana iklannya? Kok nggak bakal duga kan kalau aku ngomong kayak gitu? Selanjutnya, kita akan bahas sedikit yang serius. Kenapa aku bilang anime ini bagus? Anime ini bagus karena anime ini bisa ditonton dengan cara apapun. Maksudku ditonton dengan cara apapun di sini bukan dengan cara kayang atau merem. Kalau gitu namanya bukan nonton, tapi bisa dihitung sakit jiwa dan aku berharap kalian ke dokter kalau kalian nontonnya kayak gitu. Yang aku maksud di sini adalah kau bisa nonton anime ini dengan cara monkey brain dan cara serius.
Kau bisa pilih dua cara itu. Kau bisa mendapatkan haha ketika kau nonton anime ini dengan santai. Dan juga kau bisa mikir dan bisa sedih ketika kau nonton anime ini dengan serius. Salah satu contohnya adalah bagaimana kejamnya kehidupan sosial di sana dan seberapa kejamnya dunia di anime itu. Perempuan yang hidup sendiri dan tidak menikah dalam waktu yang lama pun itu nyawanya bisa terancam karena dikira mata-mata oleh pemerintahan di sana dan mereka bakal hilang atau dibunuh antara itu karena dilaporkan oleh tetangga. Kayak negara mana ya? Itu aku kayak pernah denger gitu. Kayak negara-negara kayak gini tuh pernah ada di mana gitu. Kau cari sendiri negaranya karena aku gak mau terlibat masalah. Kalau kau mau pikir lagi, masa lalunya Anya yang terus berpindah keluarga dan pindah panti asuhan itu juga cukup menyedihkan. Kalau dipikir-pikir, seberapa kejamnya dunia itu sampai Anya harus kabur dan sering berpindah tempat. Itu kalau kau mau pikir serius tentang animenya. Sebenarnya itulah nilai jual di anime ini. Selain kau bisa ketawa, di sini kau juga bisa dibawa mikir. Kalau mau dibahas lagi, sebenarnya masih ada dan bakal ku bikinkan video sendiri mungkin. Atau mungkin bakal ku bawa ke live stream. Ya pokoknya subscribe aja itu channel admin Yami atau Cleanson Live. Keluarga mereka yang gak sempurna inilah yang membuat anime ini menjadi sempurna. Dan terakhir, alasan anime ini menjadi salah satu anime yang hampir sempurna atau bisa ku bilang sempurna adalah anime ini punya hubungan antar karakter yang bagus, yang unik, yang keren, yang mantap kalau diikutin. Mereka bertiga itu gak punya keterikatan darah. Mereka gak punya ikatan darah, tapi mereka adalah keluarga. Mereka adalah keluarga yang berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk satu sama lain. Hubungan mereka, ketegangan hidup mereka, komedi di hidup mereka, itu yang bikin anime ini jadi lebih hidup dan bikin penonton jadi investasi hati dan bikin penonton jadi merasa terlibat dengan cerita di kehidupan mereka. Aku tahu ketika aku ngomong ini bakal terdengar menjijikkan, tapi ketika aku nonton anime ini, aku ngerasa kayak menjadi bagian dari keluarga mereka dan bagian dari petualangan di hidup mereka. Aku gak bakal komentarin banyak tentang animasi di anime ini, karena jelas animasi di anime ini itu adalah animasi yang sangat bagus. Dari gerakan action, ekspresi muka, desain karakter, dan ya pokoknya banyak lagi itu sudah bagus semua. Aku gak bisa ngeluh apa-apa dan aku gak bisa melihat apapun yang aneh di anime ini. Yang ngerjain anime ini itu ada dua studio. Pertama Wit Studio dan Cloverworks. Dan mereka ganti-gantian ngerjain per episodenya. Jadi kalau ada yang bilang animasinya jelek atau B aja, mungkin bukan karena jelek, tapi karena mereka wibu yang anime favoritnya lagi turun hype-nya karena Spy X Family. Jadi pada dasarnya mereka iri karena anime kesukaan mereka nggak hype kayak Spy X Family atau Spy Family. Mereka iri kan, terus mereka ngata-ngatain gitu. Ini anime itu adalah tontonan yang bagus banget buat keluarga. Bahkan kau bisa nonton anime ini dengan aman bersama keluargamu. Itu epic. Salah satu episode yang mau ku highlight juga itu ada di episode 5. Kau mesti lihat anime itu banyak adegan yang gak ada di komik dan itu epic, sumpah itu bagus banget. Dan ya, tontonlah anime ini selagi sempat dan kalau kamu nonton sama keluargamu silahkan. Aku gak bakal ragu untuk ngajak orang atau nyuruh orang buat nonton anime ini karena anime ini emang bagus. Ya udah mungkin itu aja dulu. Terima kasih udah nontonin video Wibu Lokal dan jangan lupa subscribe Cleanson Studio dan nyalakan lonceng notifikasinya karena ya kau biar gak ketinggalan notifikasi gitu. Dan juga kalau kau mau dapat info tentang aku lebih cepat, kau bisa follow Instagramku di @_Yami. Dan kalau kau mau follow editor Clean Sound, kau bisa follow Instagramnya. Terima kasih semuanya, stay clean and sound.